Banyaklah hal-hal sebenarnya yang bisa kita lakukan kalau misalnya kita kreatif. Selamat pagi, sahabat literasi. Salam sehat, tetap semangat. Terima kasih untuk tetap mantengin podcast kita, Literasi dan Komunikasi. Ini satu cerita yang akan memberikan stimulus kepada teman-teman yang mau bermimpi untuk sekolah tinggi. Bisa sekolah tinggi ke berbagai penjuru dunia, bahkan dengan gratis. Jadi jangan khawatir, sahabat literasi. Semua ada jalannya gitu ya, selama kita memang mau berusaha. Ini menarik sekali, kita akan belajar, dan kita sudah belajar dari beberapa sharing lalu dari teman-teman yang luar biasa yang sedang dan sudah menyelesaikan studi mereka di berbagai kampus-kampus top dunia, dalam dan luar negeri. Mereka sudah menceritakan pengalaman-pengalaman yang berkesan, apa yang mereka lakukan selama beberapa tahun mereka ada di ruang kuliah begitu ya, untuk menyelesaikan studi mereka. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Mas Muhammad Reza Hermanto. Ini sahabat saya, kami sudah lama nggak ketemu ya, jadi ketemu lagi sekarang secara daring. Kita sapa ya beliau ya. Selamat pagi Mas Reza, apa kabar? Selamat pagi Bang Raja, selamat pagi sahabat literasi. Alhamdulillah. Ya. Semoga sehat-sehat selalu ya Bang ya. Alhamdulillah Ya. juga sehat. Ya. Apalagi tengah kondisi kayak gini, semoga semuanya sehat-sehat. Betul. Lihat kan bedanya. Saya memang sahabat literasi ini kayaknya view saya kan di perpustakaan nih, makanya wajah saya pun agak-agak ini ya, oren gitu ya. Kalau Mas Reza lihat tuh bening banget gitu ya. Iya, Mas Reza, langsung saja kami dapat kabar Mas Reza tuh baru beberapa tahun lalu itu sudah menyelesaikan studi ya Mas ya, untuk program apa? Boleh dong Mas ceritakan untuk program apa, di kampus mana, negara mana gitu, dan apa bidang studi yang Mas Reza ambil? Monggo Mas Reza. Jadi tahun 2018, akhir 2018, alhamdulillah saya sudah selesai pendidikan master saya. Saya lulus dari jurusan namanya International and Development Economics. Basically itu ekonomi pembangunan atau lebih dalamnya, itu dari Crawford School of Public Policy di universitas namanya Australian National University di Australia, kotanya di Canberra, which ibu kotanya Australia. Gitu mungkin Bang Raja. Wah, jadi ini dari negara kanguru ya belajarnya ya. Kanguru. Berapa tahun Mas di situ Mas studinya? Saya ngambil program 2 tahun. Oh, 2 tahun ya. Memang kalau Australia, Amerika, mungkin Asia itu 2 tahun ya. Kalau di UK ya, beberapa teman-teman itu 1 tahun ya. Betul. Jadi kalau di Australia itu saya mungkin kurang paham kalau yang di US gimana ya gitu ya Bang. Kalau di Australia itu jadi kami pertama itu sebenarnya itu tahap nyebutnya itu diploma ya, diploma. Jadi mungkin case-nya universitas saya ya. Jadi kalau misalnya diploma kami lulus, kami baru bisa masuk ke tahun kedua, which is baru itu master year-nya gitu. Jadi kuliah masternya itu sebenarnya baru di tahun kedua. Jadi kalau misalnya udah ada yang punya background misalnya relevan, itu sebenarnya ada opsi untuk mengajukan apakah kita mau langsung loncat ke tahun kedua atau enggak gitu. Cuma karena mungkin banyak anak Indonesia yang di kampus saya tuh jadi kayak merasa kami tidak terlalu confidence untuk langsung loncat ke tahun kedua gitu. Jadi biasanya kami ikutin dulu tahun pertama biar foundationnya, biar pengetahuan dasarnya tuh kami lebih ajak gitu, lebih kuat. Baru nanti di second year-nya, di tahun keduanya biar bisa lebih survive dan mungkin bisa lebih berprestasi. Iya, menarik ya. Artinya memang tetap meskipun dalam durasi 2 tahun, ada juga opsi untuk pemilihan 1 tahun yang barangkali memang ada mahasiswa yang memang harus buru-buru segera pulang untuk segera bekerja kembali begitu ya. Ya menarik. Betul. Ini satu hal yang kita perlu sama-sama dengar juga sahabat literasi. Jadi ada pilihan-pilihan yang disediakan oleh kampus ya. Lalu selama studi ini Mas Reza, apa yang Anda teliti Mas? Waktu itu saya meneliti soal UMKM. Jadi
karena penelitian saya cukup kuantitatif waktu itu dan temanya itu sangat pembangunan sosial, pembangunan seperti itu. Jadi itu saya meneliti apakah waktu itu ada nama program KUR, mungkin nama sekarang berbeda gitu, yaitu bantuan pemerintah untuk membantu UMKM itu bisa lebih produktif lagi, bisa lebih menghasilkan lagi seperti itu. Apakah program itu efektif, benar-benar bisa meningkatkan individu atau rumah tangga yang punya usaha UMKM gitu, kayak gitu. Berarti Mas Reza sempat pelajarin dong ya dari siapa tuh maestro UMKM dari Bangladesh ya? Oh, itu yang Grameen Bank. Ya, Grameen Bank. Ya, yang tentang Grameen Bank itu sempatlah ada salah satu yang itu. Cuma kalau yang terkait dengan Grameen Bank itu lebih ke financial inclusion, lebih ke bagaimana semua orang bisa memiliki akses terhadap perbankan. Iya. Semua orang bisa memiliki akses terhadap perbankan. Itu salah satu yang saya baca juga sih waktu di universitas. Iya. Siapa namanya, Mas? Beliau itu? Namanya saya lupa. Oh, kok lupa ya? Oke, sampai jalan nanti. Apa namanya? Muhammad Yunus ya, Mas? Iya, sorry, Muhammad Yunus. Nah, dia bahkan sampai sempat dapat Nobel ya, Mas ya? Betul ya? Betul. Wow. Berarti bentar lagi Mas Reza dapat Nobel dong. Aduh. Kayaknya kalau udah kerja sekarang gitu, udah dealing, udah benar-benar fokus sama kerjaan, kayaknya udah jauh lagi tuh. Oh gitu. Sekarang di mana Mas Reza kerja nih, Mas? Saya sekarang di Bank Sentral, di Bank Indonesia. Oh, di BI? Di BI, Mas. Wah, keren banget. Nih, sahabat literasi luar biasa. Saya dari dulu itu bermimpi loh. Wow, barangkali saya bisa join di BI, luar biasa gitu ya. Tapi ya memang orang bisa, Bang. jalan kita mungkin memang Tuhan tetapkan saya itu bukan di situ ya. Tapi memang menarik ya. Di BI itu sebagai bank sentral itu sebagai bank yang luar biasa ya, karena dia itu menjadi bank yang bisa dibilang tuh memiliki kedudukan yang hampir sama dengan pemerintahan begitu ya. Dia kan bank yang independen begitu. Wow, luar biasa. Jadi udah berapa lama Mas di BI, Mas? Saya sekarang saya baru gabung, saya baru jalan tahun kedua. Jadi 1 tahun saya gitu. Pendidikan, baru ini lagi tahun kedua. Lumayan dengan kehebohan. Baik. Sebelumnya di mana, Mas? Sebelumnya saya di consulting. Saya di consulting, saya ngurusin public policy. Public policy cuma assignment saya itu lebih ke industrinya tuh industri finance, sistem pembayaran. Ya emang udah ada kaitannya sama BI juga sih, Mas, gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Terus saya dapat kesempatan buat join BI. Saya join BI malah dapatnya yang ke lebih hardcore central banking gitu. Oke. Jadi sekarang tuh lebih mendarat begitu ya, bisa diterapkan ya. Gitu ya, Mas ya. Atau lebih oke. Nah, kira-kira yang dari hasil penelitian Mas Reza tadi, bagaimana penerapannya di Indonesia? Mungkin nggak, Mas? Dan kalau mungkin, bagaimana kira-kira skemanya? Iya, sebenarnya kalau dari yang saya teliti itu sebenarnya itu hasilnya udah menunjukkan sesuatu tren yang positif. Jadi ketika ada pemerintah memberikan, karena itu sifatnya basic dan saya hanya sifatnya proven, ada program itu saya evaluasi apakah program itu berdampak positif atau berdampak negatif, which perhitungannya itu berdasarkan income dari return dari si usaha UMKM itu sendiri. Hasilnya bagus menurut saya. Setidaknya dari penelitian yang saya lakukan hasilnya bagus. Kemudian cuma masih ada beberapa masalah gitu. Ketika pemerintah ingin misalnya menggelontorkan dana, lagi-lagi ini mungkin spektrumnya bisa kita tarik lebih luas gitu ya, Mas ya. Dan tidak hanya UMKM, mungkin juga bisa ke bantuan sosial atau misalnya cash transfer yang hal-hal seperti itulah gitu. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau mendalami terkait dengan studi-studi pembangunan seperti ini, ekonomi pembangunan seperti ini, itu sebenarnya hampir di semua negara tuh sebenarnya jika dilakukan dengan baik dan efektif itu memberikan dampak yang positif. Tetapi masalahnya kalau pemerintah Indonesia itu adalah kita masalah database. Jadi siapa sih sebenarnya yang harus kita berikan dananya? Biasanya masalahnya itu adanya di seputar kayak gitu, kayak masalah transparansi, masalah governance-nya, hal-hal kayak gitu sebenarnya yang masih menjadi impediments atau obstacle, tantangan bagi misalnya program itu bisa dilakukan lebih baik lagi. Jadi ketika nanti saran saya waktu itu, jadi ketika nanti pemerintah sudah punya database yang kuat, database yang dapat diandalkan, database yang benar-benar terpercaya, ya udah gitu. Jadi pemerintah punya
basis data yang padu. Jadi ketika dia ingin menggelontorkan dana itu adalah orang-orang yang tepat gitu, orang-orang yang tepat yang benar-benar membutuhkan, sehingga nanti ketika dia memulai usaha, misalnya terus saya memulai usaha, itu hasilnya akan lebih bagus gitu sebenarnya. Mas Reza, ini statement Mas Reza ini satu hal yang menurut saya yang penting, Mas. Di tengah-tengah kondisi sekarang pandemi ya, pemerintah kan juga jor-jorannya menggelontorkan berbagai bantuan sosial. Bahkan kemarin itu saya nonton di salah satu siaran televisi, itu ekonom kita, Bang Faisal Basri itu sempat sebutkan bahwa ada dua hal. Pertama, data kita memang amburadul, Mas. Kita harus akui itu. Ya, kalau tadi Mas Reza bilang, pertanyaan saya dua, Mas. Kapan kira-kira kita bisa punya data yang seperti yang tadi Mas Reza bilang, yang bisa integrated? Itu pertama ya. Kalau dulu kan kita punya SIN ya, Mas ya, bukan dosa. SIN itu single identity number gitu ya, termasuk data-data. Itu yang pertama. Kapan kita punya itu? Yang kedua, dari proses yang Bang Faisal Basri itu bilang, sekarang itu kan bansos itu banyak banget, Mas. Kalau bisa kita lihat itu ada kurang lebih ya, mungkin saya salah ya, coba lihat 10 item, Mas. Apa itu 10 item? Misalnya bantuan kuota untuk anak sekolah, bantuan listrik, bantuan beras, bantuan makan, bantuan uang, bantuan pekerjaan, ada lagi dari kartu prakerja. Itu anggarannya itu luar biasa, Mas. Itu itu, Mas, itu luar biasa lah anggaran itu kan. Kalau dia bicara miliar aja kan udah besar banget, apalagi triliun. Nah, pertanyaan saya kedua adalah, dengan banyaknya program ini, seberapa efektif sebenarnya, Mas, itu bisa sampai kepada yang memerlukan? Iya, mungkin aku jawab pertanyaan yang pertama dulu ya, Bang. Misal kapan sih sebenarnya kita tuh bisa tuh punya basis data yang kuat gitu? Sebenarnya saya sekarang tuh juga nggak terlalu monitoring hal-hal kayak gitu lagi gitu. Cuma mungkin harapannya adalah seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, jadi ketika misalnya ada integrasi data antara satu dengan lainnya, jadi misalnya kayak ada industri mau menggunakan misalnya ada menggunakan data terkait apa gitu, mungkin ya udah satu aja gitu. Jadi kayak KTP itu benar-benar ya single identity kita aja. Jadi kemanapun kita itu kita nyebutin nomor KTP aja tanpa harus membawa fisik KTP itu. Sebenarnya itu udah harusnya sudah bisa dilakukan. Dan sebenarnya kan semangatnya ke sana gitu. Cuma kapan mungkin saya kurang tahu dan di luar kewenangan saya terkait hal itu kalau misalnya pemerintah. Tetapi mungkin saya harapkan dengan adanya perkembangan teknologi, dengan basis data dan segala macam, apalagi mimpinya nanti ada data personal data terutama itu terintegrasi, bisa biometrik, sifatnya udah biometrik. Terus nanti ke depannya juga pemerintah juga sebenarnya masih maju mundur terkait dengan personal data protection, perlindungan data pribadi itu, ketentuannya atau regulasinya kan juga masih tarik ulur gitu kan. Nah mungkin ketika ke depan sudah ada itu, jadi pertama ada kemajuan teknologi, dan yang kedua sebenarnya ada perlindungan atau misalnya ada kepastian hukum yang mengatur tentang perlindungan data kita pribadi itu. Jadi mungkin ketika dua itu nanti bertemu, integrated, mungkin nanti di situ kita punya data-data yang lebih dapat diandalkan. Mungkin kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan bantuan-bantuan yang digelontorkan pemerintah. Pertama harusnya secara konsep semua bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah itu sebenarnya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, no matter what. Itu sebenarnya konsepnya ada di sana gitu. Masalahnya saat ini adalah implementasinya bagaimana cara penyalurannya, apakah orang-orang yang disalurkan adalah orang-orang yang tepat, dan apakah orang-orang yang menyalurkan adalah orang-orang yang tepat. Yes. Kadang hal-hal kayak gitu kan sebenarnya masih menjadi masalah di kita gitu. Jadi kadang integritas dari yang menyalurkan, bahkan integritas dari yang menerima. Misalnya saya seharusnya tidak menerima ini gitu, tapi karena mungkin Pak RT saudara saya, jadi Pak RT masukin saya dalam daftar penerima bansos gitu. Itu kan hal-hal yang kadang di luar dari perkiraan kita secara normatif gitu ya Mas ya. Jadi mungkin hal-hal yang kayak gitu sih yang sebenarnya sebenarnya pemerintah sebenarnya menurut saya pribadi sebenarnya udah cukup banyak dan cukup beragam cash transfer, bantuan-bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat dan bentuknya macam-macam gitu. Bahkan tuh untuk golongan-golongan yang menengah mungkin juga sudah dapat bantuan dari pemerintah.
tapi dalam bentuk lain, misalnya pengurangan pajak atau PPN bersubsidi misalnya untuk membeli properti atau membeli kendaraan. Itu kan sudah ada sebenarnya skema-skema bantuannya gitu. Cuma ya lagi-lagi gitu, masalahnya itu adalah apakah yang memberikan bantuan itu orang yang tepat, dan apakah orang yang menerima bantuan itu orang yang tepat. Itu sih kadang-kadang menurut saya kadang suka masih ada masalah di situ gitu. Tapi mungkin nanti seiring dengan pendidikan yang lebih bagus, seiring dengan mungkin dulu tagline-nya Pak Jokowi ada revolusi mental gitu. Semua orang mungkin bisa lift up lah, misalnya lebih berintegritas gitu dalam melakukan pekerjaannya masing-masing gitu ya, sesuai kewenangan dan tupoksinya. Mungkin disitulah mungkin Indonesia akan jauh lebih bagus gitu. Dalam hal ini misalnya dalam kasus bantuan sosial gitu. Berarti nanti kita tunggu masalahnya jadi menteri ini ya, sosial kali ya, atau menteri UMKM gitu. Karena gini Mas, kita coba realistis saja. Ini kan dari satu lagi mungkin Mas, supaya saya bisa sambung kalimat saya ini. Kan tadi banyak sekali program. Nah usulan dari Bang Faisal Basri, saya coba kutip dari kalimat beliau. Dia bilang, kenapa sih mesti bikin banyak-banyak program? Kan kalau banyak program gini, misalnya ada 10 program, lalu nanti katakanlah si RT ini ngasih sama si penerima itu 3 program gitu kan, 7 program lagi dia sunat begitu. Kan itu kan nggak kerasa juga gitu. Nah kenapa nggak bikin satu aja gelondongan, lalu silakan masyarakat yang atur sendiri, lu belikan. Ada juga orang yang nggak perlu kuota ya Mas, ada yang butuh kuota gitu kan. Maksudnya kenapa juga kena kuota gitu. Nah maksud saya itu tuh menarik itu. Saya lagi mikir-mikir tuh, menarik juga ya. Statement itu kan satu hal yang memang men-challenge kita juga. Gimana menurut Mas Reza? Apakah memang sebaiknya disatukan saja? Jadi artinya pemerintah percaya pada masyarakat untuk mengatur sendiri kebutuhan. Iya. Sebenarnya waktu yang saya pelajari itu adalah lagi-lagi yang mengetahui kebutuhan kita adalah kita pribadi sebenarnya gitu kan. Jadi misalnya misalnya saya katakanlah seorang katakanlah misalnya anak muda gitu, seorang anak muda yang mendapatkan bantuan gitu. Tetapi saya sebenarnya perlunya adalah bantuan laptop. Tetapi pemerintah memberikan saya bantuan buku. Nah itu kan sebenarnya hal yang nggak match gitu kan. Sebenarnya secara konsep lebih baik akan seperti itu gitu. Cuma mungkin lagi-lagi adalah pemerintah itu sebenarnya punya pemikiran bahwa ketika kita breakdown lagi sebenarnya itu bisa lebih targeted. Mungkin program itu memang didesain dengan karakteristik atau eligibility penerima itu yang berbeda-beda. Mungkin bisa seperti itu. Tapi kadang masalahnya itu adalah saya berbicara sebagai seorang diri saya pribadi gitu ya di luar manapun. Jadi kadang terkait dengan strategi komunikasi, mungkin Bang Raja ini jauh lebih paham lah terkait dengan komunikasi dan segala macam. Jadi kadang strategi komunikasi, strategi penyampaian kepada publik yang dilakukan oleh pemerintah itu kadang suka terlalu complicated gitu. Jadi mungkin masyarakat kita sebenarnya tuh kita jadi bingung sendiri gitu Bang ya. Jadi misalnya jangankan terkait bansos gitu, terkait hal yang lebih dekat dengan kita gitu. Misalnya katakan aja sekarang PSBB, terus ada kemarin PPKM darurat, sekarang level 4, level 3. Inkonsistensi dalam penggunaan terms, jargon-jargon, dan itu selalu dilemparkan kepada publik, dan yang kadang itu bikin kita justru bingung sendiri gitu ya sebagai publik, ini tuh apa gitu sih. Apalagi jangankan mungkin orang-orang yang ada di Halo, sorry Mas, kebetulan sekarang udah nyambung lagi. Iya gitu Mas. Jadi kadang orang-orang yang ada di daerah dengan akses informasi yang lebih terbatas itu aja tuh bingung gitu ya. Kita aja tuh yang gini, mungkin kebalik. Kita yang ada di kota dengan misalnya akses informasi, akses kepada internet dan berita jauh lebih cepat aja, kita bingung sendiri gitu untuk menerjemahkan apa yang disampaikan kepada pemerintah gitu. Apalagi misalnya teman-teman atau saudara-saudara mungkin sahabat literasi yang ada di daerah yang akses kepada internet yang masih sulit, biaya untuk akses informasi masih mahal,
Nah itu kan jauh lebih bahaya lagi sih menurut saya untuk misalnya tahu atau nangkap gitu pemerintah ini lagi maunya apa sih sebenarnya gitu. Ya, justru itu kita perlu sama-sama belajar ya. Informasi itu kan sesuatu yang mahal. Kalau terjadi asimetris informasi itu harga makin tinggi gitu. Paling enggak harga itu apa ya? Mendapatkan informasi, orang lebih banyak lagi menggunakan kuota untuk internet begitu ya. Jadi impact-nya terlalu banyak gitu. Nah, satu lagi mungkin Mas dari sisi itu, kalau tadi Mas Reza bilang ada cash transfer itu kan akan lebih baik juga ya kalau dilakukan secara digital ya. Artinya bayangkan ketika kemudian pemerintah mau memberikan bantuan kepada masyarakat, kalau tadi dia punya data yang memang valid, itu kan lebih gampang Mas ya, langsung ditransfer ke situ ya. Jadi menghindari juga campur tangan tadi orang-orang yang kemudian memang akhirnya melakukan mungkin ya karena tergiur juga kan, uang di tangan dia banyak, dia nggak tahu uang siapa, akhirnya dia lupa gitu. Punyamu, punyaku gitu kan ya. Punya kita, punyaku. Dia pikir itu semua punya dia. Gitu. Artinya memang gitu Mas, akan didorong ke depan itu supaya lebih ini ya terjadi digitalisasi begitu ya Mas ya. Dari sisi ini, dari sisi penggunaan keuangan begitu ya. Betul. Jadi mungkin itu saya jadi promosi institusi saya sendiri nih. Ya. Jadi memang itu salah satu programnya. Jadi bagaimana bantuan-bantuan sosial itu dapat dilakukan secara digital gitu. Sistem pembayaran dapat dilakukan secara digital. Karena satu, itu selain dapat meningkatkan transparansi dalam penyaluran bantuan, tetapi juga dapat meningkatkan yang namanya financial inclusion itu lagi Bang. Kita balik lagi ke financial inclusion. Jadi semakin banyak orang yang dapat mengakses kepada jasa-jasa yang dilakukan oleh sistem keuangan gitu, dalam hal ini mungkin perbankan, itu mungkin dapat memberikan dapat meningkatkan literasi keuangan mereka, dan pada intinya jadi misalnya sepertinya saya punya usaha gitu, saya punya tabungan di bank A gitu, wah saya mungkin bisa mendapatkan kredit di bank A gitu. Jadi akses dia terhadap pendanaan itu jauh lebih meningkat juga gitu sebenarnya. Intinya ke sana. Jadi selain dapat meningkatkan transparansi, dia juga dapat meningkatkan yang namanya financial inclusion gitu. Jadi diharapkan ya semua orang Indonesia lah bisa punya akses terhadap yang namanya sistem keuangan atau sistem perbankan gitu. Wah, benar, indah sekali ya, harapan kita itu bisa tercapai ya Mas ya. Artinya kan seiring juga peningkatan edukasi masyarakat ya. Betul. Oke, siap. Mas, ketika Anda menyelesaikan studi nih Mas, cerita dong, apa nih suka dukanya Mas? Selain tentunya ya ada sukanya itu kan pasti kan ya traveling mungkin ya, jalan-jalan ke kota-kota di situ, ke wisata-wisata. Apa nih Mas, suka dukanya seperti apa kira-kira yang dialami oleh seorang Reza? Berarti selama studi ya Mas ya? Iya. Selama studi itu suka dukanya lumayan. Mungkin tadi sukanya udah disebutin sama Mas Raja. Jadi mungkin selain yang namanya tinggal di negara maju gitu ya. Kadang kita juga saya kebetulan tinggalnya di Bekasi nih Bang. Jadi ketika misalnya dapat kesempatan tinggal di negara maju, di ibu kota negara itu, wah masih tercengang gitu ya. Masih yang ada shock wah nikmat. Jujur tinggal di sana itu nikmat karena lebih mendapatkan kualitas hidup sebenarnya yang jauh lebih baik gitu ya, mungkin secara relatif. Tapi mungkin dukanya lagi-lagi sekolah di sana itu benar-benar menguras energi dan somehow mental juga sebenarnya kayak gitu. Jadi kayak misalnya ibaratnya gini, di kampus saya tuh banyaklah kayak mahasiswa terbaik dari negaranya masing-masing gitu. Jadi terutama di school saya, di fakultas saya gitu, jadi itu banyak tuh dia penerima beasiswa A, penerima beasiswa B, C, D gitu. Dan mungkin karena sifatnya penerima beasiswa berarti kan dia tuh kayak one of the best dari tempat asalnya mereka masing-masing gitu kan. Jadi etos belajarnya itu sangat amat tinggi gitu, dan somehow kadang tuh juga kompetitif gitu. Nah kita itu jadi kadang tuh kayak merasa waduh ini kayak pagi siang malam itu, jadi pagi siang malam tuh kok ini belajar terus gitu. Kadang tuh kan itu sesuatu yang kita lakukan secara repetitif dan benar-benar intens gitu tuh kan kadang suka menguras mental gitu ya Mas ya. Jadi kadang kok saya udah belajar mati-matian pagi siang malam, saya dengerin ulang lagi pelajarannya gitu, kok nilai saya nggak sempurna gitu. Misal kok nilai saya nggak misalnya di atas A gitu ya, misalnya A+. Nah itu kan kadang sesuatu yang biasanya kita lakukan di Indonesia
effort segitu tuh kita udah pasti dapat yang ya, dapat misalnya dapat respon positif yang amat positif dari dosen saya gitu waktu saya S1 dulu ya. Tetapi pas di sana tuh sebenarnya masih ada aja kayak masih ada saja kayak kekurangan kita tuh di mana gitu. Ya lagi-lagi itu namanya proses pembelajaran dan itu kadang menyakitkan gitu ya. Kadang tuh benar-benar susah, sulit dan segala macamnya itu. Dan kemudian juga yang kedua itu again jauh dari keluarga ternyata itu ada masalah sendiri gitu ya. Jadi misalnya homesick gitu ya. Kadang homesick juga sih Bang. Jadi apalagi terutama kalau misalnya badan lagi sakit gitu ya, misalnya lagi nggak enak badan atau segala macam, biasanya kita di rumah ingat saya gitu kasus saya ingat siapa nih? Ingat ibu atau ingat siapa? Seseorang? Jujur saya lebih ingat ibu saya sih Mas. Jadi kalau misalnya saya sakit biasanya tuh cuma satu aja obatnya tuh biasanya dikerokin sama ibu saya tuh udah beres gitu. Oh iya? Wow. Iya biasanya dikerokin sama ibu saya, dikasih teh hangat gitu. Biasanya kan kalau badan gak enak sebenarnya simpel aja kayak gitu. Tapi kalau misalnya di sana yang benar-benar hidup sendiri dan ada teman yang saya udah anggap sebagai saudara, tetapi kita tahu gitu ya, mereka tuh punya beban yang sama kayak mereka harus melakukan A, B, C gitu kan, beda gitu kan attachment kita sama mereka gitu. Jadi kadang tuh kalau lagi sakit tuh ya udah disimpan aja itu sendiri gitu sampai sembuh sendiri, cuma minum obat aja yang kayak gitu sih, kayak udah istirahat aja gitu kalau nggak baru ke dokter gitu kan. Nah itu kadang-kadang hal-hal kayak gitu yang susah juga ya ternyata ya, kayak misalnya jauh dari keluarga gitu. Jadi tapi lagi-lagi itu meningkatkan apa ya, kalau di balik kesulitan pasti itu kan ada misalnya ada value sebenarnya yang bisa kita dapetin gitu ya Bang. Jadi kayak daya juang saya merasa muncul ya. Bisa satu daya juang, yang kedua juga bisa survival kita terhadap diri kita sendiri gitu. Jadi kita sebenarnya semua masalah itu sebenarnya ada jalan keluarnya gitu. Nah, tapi misalnya biasanya kita dibantuin untuk menemukan jalan keluar itu, sekarang kita harus ini sendiri benar-benar independen, benar-benar ya udah kamu itu cuma punya kamu dan diri kamu gitu. Jadi orang lain ya udah dianggap itu kayak bantuan aja gitu kan. Tapi ya yang harus berjuang buat diri kamu ya kamu sendiri. Kadang hal-hal kayak gitu sih Bang. Jadi yang kayak itu menurut saya itu beratnya di situ gitu. Jadi kalau misalnya kayak ngeliat teman-teman kok mungkin saya juga menyadari sih kayak misalnya kayak kok kelihatan kok sering jalan-jalan atau apa segala macam gitu ya. Apalagi kalau misalnya kayak di beasiswa kita ya Bang, itu kan sebenarnya banyak juga tuh yang komentar gitu kan. Tapi kadang saya mikir iya juga sih. Saya kebetulan tinggalnya di asrama Bang waktu itu, jadi saya foto. Jadi waktu itu misalnya kayak lagi musim gugur, saya foto aja tuh sebenarnya kembang di depan asrama saya. Itu kelihatan sama orang di luar sana itu kalau lagi jalan-jalan gitu kan, padahal itu kan di depan asrama saya. Wah, luar biasa. Banyak hal-hal yang kayak gitu kejadian gitu, misalnya kayak lagi jalan aja nih ke groceries gitu, kayak ke tempat kayak mungkin kayak di minimarketnya gitu lah ya kalau kita di Indonesia gitu. Oh lagi bagus nih kotanya, saya foto aja gitu sembari jalan ke minimarket, padahal pakaiannya juga pakaian biasa gitu. Terus kelihatannya kayak kok lagi jalan-jalan gitu, padahal iya lagi jalan-jalan ke minimarket nih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah, itu juga bisa jadi reminder sih buat kita sebenarnya. Karena kita kan punya, ya bagi saya pribadi, kita punya beban moral lah sebenarnya sama bangsa Indonesia gitu ya. Kita udah dikasih kesempatan buat sekolah lebih lanjut, makanya waktu itu saya benar-benar yang kayak, saya nggak melihat masa depan saya tuh di negara lain, saya melihat masa depan saya tuh di Indonesia gitu. Jadi ya satu-satunya cara buat menggapai cita-cita saya adalah pulang ke Indonesia dan mengabdi buat Indonesia. Jadi makanya sekarang dapat kesempatan buat gabung ke Bank Sentral, alhamdulillah banget. Jadi peluang untuk berkontribusi terutama di bidang saya ekonomi itu jadi lebih terbuka gitu sebenarnya sih. Siap. By the way, dulu S1 di mana sih Mas? Saya di UIN Jakarta Mas. UI Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah. Betul. Ambil ekonomi ya. Ambil ekonomi pembangunan, betul. Ya. Tadi Anda sebut di studi di Australia ini, kita lupa bahas dari awal nih. Tadi Anda sebut kita di waktu studi di Australia ini dari beasiswa. Beasiswa dari mana sih Mas? Saya dapat beasiswa itu dari Kementerian Keuangan. Mungkin udah banyak yang tahu namanya Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Beasiswanya itu waktu itu namanya Beasiswa Pendidikan Indonesia atau BPI.
Oke, Tempat di mana saya akhirnya ketemu sama Bang Raja juga. siap, siap. Jadi sahabat literasi, kita sudah dengar tadi bincang-bincang dari Mas Reza. Ini satu hal yang kita sama-sama harus pelajarin, bahwa ada suka duka ketika kita studi. Tapi yang penting tantangan yang ada itu kita hadapi. Ya, kalau kita bisa hadapi itu, kita akan jadi pemenang, begitu ya. Ada mungkin tantangannya karena kangen sama keluarga. Ada juga memang pribadi-pribadi yang ketika jauh dari keluarga itu memberikan dampak yang kurang baik pada psikosomatisnya, gitu ya. Jadi kangen, sedih, begitu, merasa juga ya uring-uringan begitu. Tapi itu semua harus dewasa dengan baik supaya kita bisa menggapai cita-cita kita. Jadi satu hal lagi mungkin dari Mas Reza, apa nih pesan-pesan Mas Reza untuk teman-teman sahabat literasi yang ingin mengikuti langkahnya Mas Reza, terutama dari sisi ya, tadi menggapai ya beasiswa yang pemerintah siapkan, dalam hal ini LPDP. Monggo Mas Reza. Ya, terima kasih Mas Raja. Jadi mungkin kepada sahabat literasi gitu ya, terutama satu kunci sebenarnya itu adalah konsistensi sebenarnya. Jadi ketika kita tahu nih sebenarnya kita tuh mau apa sih gitu ya, kita tuh cita-cita kita tuh apa gitu, dan cara mencapai cita-cita kita tuh seperti apa gitu, itu sebenarnya kita harus konsisten dalam melakukan itu gitu. Jadi mungkin cerita sedikit ya Bang Raja ya. Jadi mungkin saya juga sebenarnya bukan berasal dari saya berasal tuh dari keluarga yang sederhana aja gitu. Cuma mungkin privilege saya adalah saya dari kecil orang tua saya sudah merantau ke Jakarta gitu. Jadi meskipun saya dari keluarga sederhana, tetapi ketika saya waktu itu dapat kesempatan buat tumbuh dan berkembang di Jakarta, saya merasa Jakarta itu adalah opportunity atau kesempatan itu berkumpul di sana gitu. Mungkin itu privilege saya, sesuatu yang nggak bisa saya tampilkan gitu ya. Jadi meskipun saya dari keluarga sederhana, tapi ketika saya mau konsisten dan saya mau bekerja keras di waktu itu gitu ya. Jadi saya punya dapat kesempatan buat menggapai cita-cita saya gitu. Jadi saya tahu gitu, misalnya untuk kuliah ke luar negeri itu sebenarnya juga meskipun kita pakai beasiswa, tetapi ketika kita ingin mendapatkan beasiswa itu ada biaya-biaya yang harus kita keluarkan juga. Itu sesuatu yang sebenarnya kita nggak bisa kita hindari gitu ya. Apalagi kalau misalnya Kak, saya belum kerja, gimana saya itu? Iya, saya paham itu, dan itu sebenarnya sesuatu yang kita harus cari jalan keluarnya gitu. Nah sebenarnya kayak misalnya kebetulan saya waktu itu saya dapat beasiswa juga dari kampus saya waktu tempat S1 gitu, beasiswa untuk pengayaan bahasa. Jadi nanti kita misalnya dilatih bahasanya, terus kemudian nanti di akhirnya kita tuh kayak dikasih beasiswa untuk ngambil kayak tes IELTS atau TOEFL gitu. Dan itu beberapa kali gitu, dan saya merasa bersyukur gitu. Jadi kayak waktu itu kalau misalnya saya nggak ngejar beasiswa itu, mungkin saya juga akhirnya nggak bisa ketemu Bang Raja di LPDP kayak gitu. Jadi sebenarnya kesempatan itu di luar banyak banget, dan cara yang bisa kita lakukan itu sebenarnya banyak banget gitu. Ya meskipun misalnya kita nggak dapat beasiswa misalnya untuk program bahasa gitu, tapi misalnya kita dari daerah, tapi kita punya saudara kita yang ternyata cukup berada gitu, kita juga bisa minta ke sana gitu. Banyak hal-hal sebenarnya yang bisa kita lakukan kalau misalnya kita kreatif. Tapi di balik itu semua adalah konsistensi gitu. Jangan pernah mudah menyerah. Jadi ketika kita punya satu tujuan dan kita tahu bahwa tujuan itu positif dan berdampak luas buat masyarakat, kita kejar terus gitu. Kita konsisten, sehingga akhirnya nanti ya kalau misalnya kita bisa tarik ulur gitu ya, kalau saya lihat diri saya ke belakang, sekarang sih saya udah bisa senyum Bang. Kayak wah akhirnya kerja keras waktu itu capaian berbuah manis ya. Berbuah manis gitu. Meskipun kalau misalnya dilihat lagi secara mikroskopik itu tuh banyak banget perjuangannya gitu kan, kayak misalnya nggak punya waktu libur, belajar siang malam dan segala macam gitu. Tapi lagi-lagi ya itulah, ada hal-hal yang sebenarnya bisa kita syukuri di masa depan nanti gitu. Makanya intinya konsisten, dan saya tahu meskipun di titik ini ke depan tuh juga masih panjang gitu. Jadi kita tarik lagi horizon-nya, kita tarik lagi misalnya cita-cita kita ke depan apa, lagi-lagi kita harus konsisten sih. Mungkin itu sih Bang, kayak value yang benar-benar saya ilhami banget kali ya. Saya benar-benar pakailah buat kehidupan saya sendiri gitu. Jadi meskipun saya nggak dapat misalnya kayak saya nggak given kepintaran jenius yang
mungkin orang lain dapatkan gitu ya. Tetapi ketika kita misalnya konsisten, ya udah, kalau kita nggak jenius ya udah kita belajar. Kita harus lebih giat dari mereka biar kita juga misalnya bisa lebih memahami akan suatu hal gitu. Yang penting konsisten sih. Menarik. Sahabat literasi, kita diingatkan satu hal oleh Mas Reza bahwa semua orang itu tidak punya kemampuan atau kekurangan yang sama. Ada orang yang memang benar-benar kemampuan berpikirnya sangat tinggi, sangat-sangat baik. Sekali baca dia bisa paham, bisa menghafal mungkin, atau bisa menganalisis satu masalah gitu dengan sangat-sangat baik gitu. Tapi ada orang yang sudah juga berkali-kali gitu ya, berulang kali dia baca nggak ngerti-ngerti juga begitu. Ada yang begitu ya. Saya sendiri sahabat literasi menggunakan waktu saya ketika saya studi itu 12 jam untuk duduk diam di perpustakaan. Kadang-kadang nggak ngerti juga apa yang saya baca begitu. Itu satu perjuangan, karena memang untuk studi itu kan kita harus bisa mengintegrasikan banyak aspek ke dalam satu masalah yang sedang kita bahas begitu. Supaya nanti waktu kita coba narasikan itu banyak bahasan yang kita lihat, banyak angle yang kita dapat. Jadi itu memang pemikiran itu komprehensif sekali. Nah tadi ingatan dari Mas Reza adalah apapun kondisi kita, selama kita memang punya niat, punya mimpi, ayo capai itu dengan kerja keras. Gitu. Jangan dikit-dikit kita merasa kita udah kalah gitu. Tapi Mas Reza tadi bilang berusaha terus dan lihat apa yang kita akan capai ke depan. Wah, menarik sekali ya Mas Reza ya. Ini hal yang sama-sama mungkin sangat diperlukan oleh sahabat literasi. Jadi sahabat literasi dimanapun Anda berada, baik di daerah pelosok, daerah tertinggal, di daerah yang sangat-sangat tidak menggembirakan soal ekonominya, jangan ragu ya, jangan khawatir, jangan berkecil hati. Semua ada kesempatan. Hanya sekarang itu mari kita dorong mimpi kita letakkan kayak Soekarno bilang, taruhlah ya mimpi itu di atas langit begitu kan. Untuk menggapai semua itu kita perlu berjuang. Begitu ya Mas Reza ya. Sekali lagi terima kasih Mas Reza sudah memberikan banyak sekali inspirasi kepada sahabat literasi. Sahabat literasi, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang Anda ingin sampaikan, silakan lihat di layar ini, hubungin kami akan menjawab itu sesegera mungkin ya. Jadi jangan lupa juga subscribe, lalu klik ya, lalu kemudian share ke teman-teman supaya lebih banyak lagi orang dapat berkah ini. Mas Reza juga ya nanti Mas ya, tolong di subscribe Mas, ke teman-teman lain. Siap. Terima kasih.